Baiklah, kita mulai saja ibadah doa kita pagi hari ini. Selamat datang bagi kita semuanya sekalian. Saya sapa kita. Shalom. Shalom. Selamat datang di Menara Dua Kota Indonesia Bersinar. Mana setiap hari Sabtu jam 10 seperti saat ini kita berkumpul untuk berdoa. Berdoa bagi bangsa-bangsa, bagi Indonesia dan khusus bagi kota Medan, kota yang kita kasih, di mana kita ada sekarang berdomisili. Itu mari kita akan setiap hati kita. Sebelum kita mulai ibadah ini, kita kepada siapa Pak ngerti inti untuk membuka kita di dalam doa. Haleluya, silakan pada hambanya. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami mengerti tentang hal yang Engkau katakan, bahwa Engkaulah jalan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami berkumpul juga untuk berdoa kepadamu, supaya kami memohon sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Biar kami bisa untuk menyatakan kasih-Mu kepada semua orang yang ada tinggal di kota Medan ini. Terima kasih Tuhan, karena Injillah kekuatan untuk menyelamatkan semua orang. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Pagi hari ini berkati kami memohon kepadamu. Terima kasih Tuhan kami Yesus, karena Engkaulah Tuhan yang berkuasa di surga dan di bumi. Berikan kami mengerti tentang hati-Mu. Untuk itu yang kami mohon kepadamu, dan itu yang kami lakukan di tengah-tengah kota Medan ini, sehingga orang dapat mendengar nama bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat itu. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami berdoa demi keamanan kami di tempat ini. Biarlah Roh yang kudus melindungi kami dan malaikat-Mu dari surga memagari tempat ini. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Kami berdoa dalam nama-Mu. Amin. Mari kita mulai dengan mengatakan satu pujian. Pujian yang mengatakan hormat bagi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tiga yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghidup ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Hormat bagi hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghidup ketiganya yang Esa. Haleluya, 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 ketiganya
Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Allah yang Esa, pada Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita habiskan Tuhan, kita lanjutkan ibadah doa kami pada hari ini. Sekali lagi dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, bertiga yang Esa. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan kami akan memuji nama-Mu, akan suara-Mu, mengurapi kami semuanya. Tuhan, urapi kami semuanya hari ini Tuhan. Sebelum kami berdoa, kami mau terlebih dahulu angkat suara kami untuk memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang kita siap untuk memuji Tuhan, bersuara bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Kita bertepuk tangan sama-sama. Bersorak-sorailah, bahagialah kekuatanku, bersuka cita bagi Dia. Tepuk tangan, bertepuk tanganlah, keluarkanlah Dia. Angkat suaramu, angkat suara. Ini lagu yang kami ciptakan saudara ya. Lagu saudara bisa ikuti. Bersuka cita, bersorak, bahagialah kekuatan Tuhan untuk bersuka cita, bersuka cita bagi Dia. Bertepuk tangan, elulukan Dia. Angkat suara dan puji. Lagi bersorak-sorailah, bersorak-sorailah, bahagialah kekuatanku, bersuka cita bagi Dia. Bertepuk tangan, elulukan Dia. Angkat suaramu, angkat suara dan puji Dia. Ya gunung baru, ya gunung baruku, kota bentengku, menara dan kisah hidupku. Ya gunung baruku, kota bentengku, menara dan kisah hidupku. Menara dan kisah hidupku, menara dan kisah hidupku. Tadi mau memuji Tuhan, yang mau memuji Tuhan katakan amin. Kita umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah dikalahkan. Kita umat pemenang, kita umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah dikalahkan. Pasti damai baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, anak Allah, berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan siapkan. Nanti kita mendengar firman Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita berdoa syafaat
Sebelum kita menaikkan doa-doa kita, siapa kita bagi bangsa-bangsa, bagi Indonesia dan bagi kota Medan, bagi gereja-gereja. Mari siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan suara Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, benar hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari sekali lagi kita siapkan hati kita. Siapkan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Amin. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Amin. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita boleh masih tak pandai berdoa untuk firman Tuhan.
pandang dari gereja mana ya, amin. Ya, asal jangan gereja yang sesat. Gereja setan, ada lagi gereja yang mengakui mereka ada gereja saksi Jehovah itu sesat. Ya, dia tidak masuk di dalam aras nasional atau kelompok perkumpulan gereja seperti PGI, PGLI, PGBI. Jadi kita percaya hari ini kita berkumpul karena beralaskan kasih Kristus, di mana kita akan satukan hati kita berdoa buat ya bangsa-bangsa. Jadi di depan saya ini ada globe, di mana ini adalah miniatur atau dari dunia. Bangsa-bangsa ada dalam dunia ini, yang mana nanti kita akan doakan sebagaimana seperti biasa di Menara Dua Kota di seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya ada di Kota Medan saja Menara Dua Kota, di kota-kota yang lain. Dan saya pikir juga ada banyak juga gereja-gereja membuat menara, yaitu di dalam gereja lokal masing-masing. Di pusatnya kita adalah di Menara Doa Nasional Jakarta. Oleh karena itu hari ini sebelum kita berdoa syafaat, sebelum kita berdoa buat bangsa-bangsa, berdoa buat bangsa, apalagi berdoa ya kita sebagai para pendoa, dan antara kita tinggal di Indonesia, kita doakan Indonesia ini, juga kita kota Medan juga. Oleh karena itu, mari kita satu ayat saja singkat saya sampaikan sebelum nanti kita berdoa. Dan ayat ini sudah berkali-kali saya sampaikan, saya bacakan pada kita semuanya yang berkumpul setiap hari Sabtu di tempat ini. Injil Lukas pasalnya yang ke-22, ya, Injil Lukas pasal yang ke-22 ayatnya ya 32. Ya, ini selalu saya bacakan dan sedikit penjelasannya sesuai dengan tuntunan dari Roh Kudus mau dibawa kemana pengertiannya. Saya percaya kita semuanya hari ini akan dituntun berdoanya itu dipimpin oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus itu menuntun setiap langkah-langkah umatnya, setiap langkah-langkah orang percaya. Roh Kudus itu menuntun gerejanya. Saudara dan saya, kita semua adalah ya orang-orang yang menjadi tubuh Kristus, di mana Yesus itu adalah sebagai kepalanya. Oleh karena itu kita percaya bahwa firman Tuhan yang menuntun kita untuk berdoa syafaat. Memang saya ada mengajak saudara ya meng-SMS, mengingatkan tentang doa, tentang hari doa, ya hari kegiatan doa kita setiap Sabtu sini. Tapi kalau nggak digubris atau kalau nggak direspon pasti tidak akan datang, ya kan? Tapi karena saling mengingatkan, saya mengingatkan saudara dengan yang lain juga, untuk komisikan kan sama Ibu Pengebean, saling mengingatkan sehingga bisa kita berkumpul di sini. Makanya saya percaya itu semuanya ya tidak lain tidak bukan adalah karena Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menggerakkan kita, ya, menggerakkan kita berdoa, meringankanlah kaki kita, mengingatkan kita sehingga kita boleh bersama-sama berdoa di menara ini untuk kita berdoa bagi bangsa-bangsa, bagi Indonesia dan Kota Medan. Oleh karena itu Yohanes pasal 22 ayat 32 ini mari kita baca bersama-sama ya, satu ayat saja sebelum kita berdoa. Lukas pasal 22 ayat 32. Sudah dapat ayatnya saudara, Ibu? Lukas pasal 22 ayat yang ke-32. Kalau sudah dapat satu ayat ini kita baca bersama-sama. 1 2 3 ya. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Sekali lagi kita baca ayat ini 1 2 3 ya. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saya percaya kita semuanya sebagai, bisa saya katakan, pendoa lah. Ada amin? Katakan saya pendoa. Semuanya bilang saya pendoa. Bilang sama kanan kiri, kamu adalah pendoa. Kenapa kita berdoa? Karena kita di tempat ini. Mungkin di tempat lain, ya mungkin profesinya saya sebagai pendeta pada sidang, ya sebagai dosen ya,
profesinya hari ini kita sama-sama satu profesi sebagai apa? Pendoa. Nah, kalau kita melihat Alkitab ya pendoa itu sebenarnya orang yang berdoa. Orang yang berdoa. Dan ayat ini sebenarnya adalah bagian daripada percakapan antara Tuhan Yesus dengan murid-murid waktu perjamuan malam. Ya kan? Waktu perjamuan malam. Waktu Tuhan Yesus akan disalibkan. Sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung. Kalau nggak salah Jumat Agung itu tepatnya tanggal berapa jatuh? 29 Maret. Ya, bulan ini juga berubah tanggalnya. Tetapi tetap hari Jumat. Ya, kita harus tahu bahwa kematian Yesus itu pada hari Jumat. Yesus mati pada hari Jumat. Ya, dirayakan di seluruh dunia. Bahkan di kalender itu merah. Ya, warnanya merah. Nah, jadi ini percakapan antara Tuhan Yesus waktu perjamuan malam, waktu saat-saat detik-detik menjelang Tuhan Yesus akan disalibkan. Ya, menjelang kematian Yesus. Dikatakan di sini, ya, ini sebenarnya adalah ya untuk Simon, ya, untuk Simon ya Yesus bicara ini. Tapi ya, saya rindu ini juga ayat untuk kita. Biarlah setiap titik iota, setiap firman yang ada di dalam Alkitab ini, saudaraku, kalau kita amenkan, kalau kita imankan, ya, itu bisa berlaku bagi kita. Nah, ayat-ayat Alkitab ini ada berupa janji, ada juga berupa larangan, ada juga ya teguran dan sebagainya. Jadi biarlah setiap firman itu boleh menjadi bagian dalam hidup kita. Kita jadikan seperti lagu tadi, firman-Mu Tuhan pelita dalam hidupku. Nah, dikatakan tadi, tetapi aku, nah di sini aku adalah Tuhan Yesus, telah berdoa untuk engkau. Saya percaya waktu Yesus memilih Simon sebagai muridnya, dia sudah berdoa sebelumnya. Dan ya, dia tahu bahwa Simon Petrus ini ya pasti dipakai Tuhan, pasti diberkati Tuhan, pasti diurapi Tuhan. Begitu juga dengan kita. Ya, saya terlalu yakin juga Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan Yesus juga telah berdoa untuk kita. Ada amin. Rasa atau tidak kita rasa, kita alami atau tidak kita alami, ada pengaruhnya atau tidak ada pengaruhnya, saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus juga sebagaimana dia berdoa untuk Simon, ya Simon Petrus salah seorang muridnya, kita juga menjadi bagian di dalam doa-doa Tuhan Yesus. Ada amin. Syukur kita saudaraku hari ini, ya ayat ini boleh kita aminkan, dan benar-benar kita yakin bahwa Tuhan Yesus juga telah berdoa untuk kita. Ya. Kenapa di sini Tuhan Yesus berdoa untuk Simon? Apa tujuan daripada Tuhan Yesus mendoakan Simon? Dari ayat ini kita bisa mengetahui tadi bahwa supaya imannya itu jangan gugur. Saya aja kadang-kadang sebagai pendeta mau lemah iman saya, ya Bung ya. Walaupun udah pengalaman dari dulu Medan Hope dulu, di masih pertama-tama itu bukan semata berdoa, ya Medan Hope kami dulu pendiri apanya yang aktif itu, saya termasuk pendiri lah. Tahun 94 sudah aktif, ya menjadi panitia sudah happy semata berdoa, ya kakak daripada Allah. Bukan berarti saya ini terlalu kuat atau ya kadang-kadang seperti yang dialami oleh Simon Petrus juga. Kita tahu bersama satu dosa atau bisa dikatakan satu yang dilakukan Simon Petrus itu, ya kita tahu bahwa apa itu dia imannya mulai gugur apa ketika dia apa menyangkal Yesus. Saya pikir kita di sini nggak ada sampai pada tingkat menyangkal. Kalau sudah menyangkal itu bisa termasuk mualaf ya, atau apa ya, sudah beralih ya, beralih berpindah agama seperti kakak kandung saya, ya dia sudah pindah agama, sudah menyangkal termasuk. Saya pikir
orang yang pernah menyangkal Yesus? Ada kira-kira? Nggak ada ya? Hah? Nggak ada ya? Ada. Ada siapa Pak? Ada saya sendiri. Pernah? Makanya kan. Coba ya Pak. Pernah menyangkal. Nah, makanya untuk itu di sini Tuhan Yesus saya tekankan berdoa untuk kita. Kalau Tuhan Yesus berdoa untuk Simon Petrus, maka Tuhan Yesus juga berdoa untuk Gandhi Karya. Coba katakan di dalam hati, boleh keluar dalam suara. Sebutkan nama saudara. Ya, Tuhan Yesus berdoa untuk Nora atau siapa berbeda. Sama-sama, sebutkan nama masing-masing. Tuhan Yesus berdoa untuk Gandhi Karya. Waduh, indah sekali. Saya pikir Tuhan Yesus tidak pernah berbohong. Kadang-kadang pendeta sangat jago penginjil yang pernah berbohong. Ya, ibu doakan, padahal didoakan. Kalau Tuhan Yesus berkata bahwa Dia telah berdoa untuk kita, maka pasti kita doakan. Yakinlah saudara, Tuhan Yesus telah berdoa untuk kita supaya iman kita jangan gugur. Ada lagunya, sekalipun kita jatuh tapi tidak tergeletak. Itulah kira-kira pengertian yang saya dapat pada hari ini mengenai iman tidak gugur. Sekalipun terjatuh tapi tidak tergeletak. Mungkin kita di sini kuat semuanya imannya, strong, ya, iya kan? Walaupun ada dalam keadaan puasa secara fisik nggak kuat, tetapi iman kita kuat. Tetapi ada orang kita, saudara kita, mungkin adik kita, kakak kita, tetangga kita yang imannya tidak kuat, tidak strong. Makanya di sini Tuhan Yesus, ini sebenarnya sederhana sekali ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Dan engkau jikalau engkau sudah insaf, ini kata insaf di sini kita mulai untuk berdoa buat orang lain. Bukan insaf dari dosa ya. Saya tekankan sekali lagi. Karena kita sudah ya menjadi orang yang berdoa. Kita nggak perlu lagi hari ini saya katakan ya kita sini bukan insaf untuk dari dosa-dosa kita. Tapi kita insaf, kita menyadari bahwa orang lain juga ada yang mau imannya gugur. Saudara kita, keluarga kita. Itulah kita berkumpul hari ini. Kalau kita sudah insaf, kita berdoa buat saudara-saudara kita. Berdoa buat saudara-saudara kita. Nah, pengertian saudara ini, saya mau berdoa supaya Roh Kudus menerjemahkannya kepada kita. Bukan berarti saya orang Taru itu tidak bersaudara dengan saudara yang bukan orang Taru. Ya, ini kami di sini ini ada 3 malai ginting. Kirim ginting, bukan karena ada patung jadi ginting ya. Setiap kali saya mengarahkan orang kemari, saya bilang di depan patung, di belakang patung jadi ginting. Yang diantarkan malah ginting. Bukan gitu juga. Saya yakin ya hari Minggu lalu itu ya ada seorang yang datang berdoa mengatakan bahwa di dunia ini ada daerah yang terpencil dan terpendam. Dan saya baca, saya waktu lihat Facebook ada seseorang kawan saya menuliskan suku Korowai. Ada yang tahu sini suku dengan suku Korowai? Ada yang tahu suku Korowai tahu di mana? Tahunnya suku Korowai. Tidak. Nah, ini suku yang paling terdalam sekali di benua Papua, di tanah Papua. Mereka mendirikan membuat rumah di pohon yang paling tinggi. Tujuannya apa? Supaya setan jangan nyampe ke rumah mereka katanya. Pemahaman yang bodoh. Suku Korowai ini saudara bisa search di Google. Suku Korowai salah satu suku dari orang Papua ya kan? Papua ya, Papua. Betul memang kami ini baru bergabung ke satu gereja namanya Gereja Bethel Melanesia. Melanesia itu artinya ras Melanesia artinya gereja orang ya Papua
Jadi tanah Papua ini termasuk dari ras Melanesia. Jadi suku Korowai itu